Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke materi arus listrik. Kita sudah sampai ke materi magnet, tapi saya kembali lagi ke materi listrik ya, karena materi kita listrik dan magnet. Jadi saya tidak masuk ke cermin ya, langsung ke listrik aja, balik lagi dulu. Pertemuan kita masih tinggal 4 kali lagi, masih 4 minggu gitu. Jadi balik lagi ke listrik, di sini saya bahas mengenai rangkaian arus searah. Saya rasa juga kalian sudah pernah dapat, jadi hanya tinggal memperdalam aja. Untuk materinya tinggal dibuka lagi bagi yang sudah pernah dapat materi pada saat sekolah ya, atau di mata kuliah lain. Saya rasa juga akan menyinggung masalah arus listrik pastinya, mengenai rangkaian. Kita mulai yang pertama, jadi mengenai kuat arus listrik. Jadi di sini arus listrik biasanya di sini ini adalah aliran partikel listrik yang bermuatan positif dalam suatu pengantar. Jadi dia mengalirnya dari tinggi ke rendah kalau yang arus listrik. Karena itu dia berlawanan dengan arah aliran elektronnya. Kalau elektron kan dari potensial yang terendah menuju ke potensial yang tertinggi. Nah, untuk arus listrik dia dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Di mana nanti ini untuk kuat arus listrik itu sebanding dengan banyaknya muatan listrik positif yang mengalir pada suatu pengantar persatuan waktu. Jadi di sini untuk arus listrik dia sebanding dengan muatan listrik yang mengalir, muatan listrik positif ya. Dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi semakin lama waktunya, maka otomatis arus listriknya juga akan semakin rendah. Jadi berbanding terbalik, waktunya semakin lama, maka arus listriknya juga akan semakin rendah dengan muatan yang sama ya. Tapi untuk muatan sendiri, ketika aliran listrik dia mengalir sebanyak waktu tertentu, maka muatannya dia akan semakin banyak yang mengalir. Kenapa? Kan arus listrik dia muatan yang mengalir. Otomatis ketika waktunya semakin lama, otomatis berarti untuk muatan yang mengalir pun dia akan semakin banyak. Jadi dia sebanding dengan arus listrik dan waktunya untuk muatan sendiri. Tapi arus listrik dia berbanding terbalik dengan waktu. Dengan muatan yang sama, tapi waktunya semakin lama, maka otomatis ya arusnya dia akan menurun. Karena itu dia dengan muatan listrik yang mengalir dia sama, tapi waktunya lama, maka arus listrik itu dia akan berkurang arus listriknya. Gitu. Tapi banyaknya muatan dia akan jika dia tidak tetap, jadi dia akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu ya. Jadi ketika ada arus listrik terus-terusan di situ dengan waktu tertentu, maka otomatis muatan yang mengalir pun dia akan semakin besar. Yang ditanyakan adalah Q. Dimana Q di sini adalah kolom, I arus ampere, P-nya adalah sekon. Ini untuk arus listrik. Untuk contoh soal di sini misal dalam 1 menit muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar sebesar 150 kulom. Muatan listriknya ya, berarti ini adalah Q-nya. Q-nya sebesar 150 kulom. Lalu untuk waktunya ini 1 menit. 1 menit berarti 60 sekon. Jadi satuan yang digunakan tetap sekon, bukan menit. Jadi menggunakan tetap satuan SI ya. Sehingga untuk arus, di sini yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir dalam penghantar. Maka dia berapa ampere. Maka kalian bisa menggunakan rumusnya ada I, arus yang tadi ya berarti Q dibagi dengan T. Q-nya muatannya 150 dibagi dengan waktunya 60 detik. Sehingga 150 dibagi 60, jadi 2,5 ampere. Jadi tinggal dimasukkan aja untuk ini angka yang dimaksud apa? Arusnya kah, muatannya kah, waktunya kah,
sehingga nanti akan diperoleh hasil yang ditanyakan gitu. Nah, ini untuk kuat arus listrik. Kita masuk ke hukum Ohm. Jadi di sini Simon Ohm dia menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan potensial antara ujung-ujung penghantar asal suhu penghantarnya itu tidak berubah. Suhunya tetap. Jadi kuat arus dia sebanding dengan beda potensial. Nah, misal di sini kan rumusnya R sama dengan V dibagi I, atau V, jika V yang ditanyakan berarti I dikalikan R. Jika yang ditanyakan adalah arus listrik I, berarti otomatis rumusnya dia menjadi V per R. Karena itu di sini kuat arus dia sebanding dengan beda potensial. Jadi semakin besar beda potensialnya, maka arus yang mengalir pun dia akan semakin besar. Tapi semakin besar hambatan, maka otomatis arus listrik dia akan semakin kecil. Jadi dia sebanding dengan tegangan atau beda potensialnya, sebanding dengan V, tapi dia berbanding terbalik dengan hambatan. Jika yang ditanyakan tegangan, berarti arus listrik dikalikan dengan hambatan yang ada. Jika yang ditanyakan adalah hambatan atau tahanan, maka untuk rumus yang digunakan V dibagi dengan I, di mana satuannya adalah ohm, atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini untuk hukum ohm. Jadi rumus ini yang sering digunakan dalam penyelesaian beberapa soal yang ada ya. Jadi menggunakan VIR, V sama dengan I dikalikan dengan R. Sehingga kalian tinggal bolak-balik aja. Bagaimana mencari I, bagaimana mencari R. Gitu. Nah, ini untuk hukum Ohm. Saya rasa juga kalian sudah sering ya ketemu rumus ini pastinya. Nah, sekarang masuk ke hambatan penghantar. R sendiri untuk hambatan itu ada pengaruh dari hambatan jenisnya sendiri dari penghantar itu. Panjang penghantarnya, luas penampang juga mempengaruhi hambatan yang ada. Biasanya kan kita hanya dapat ya, oh R-nya sekian ohm, oh R-nya sekian ohm. Itu untuk tahanan atau penghantarnya, tahanan atau hambatannya biasanya kita sudah langsung dapat sekian ohm. Nah, itu dari ada apa namanya? Ada pengaruh dari hambatan jenisnya, ada dari panjang penghantarnya dan juga dari luasnya. Semakin luas penampang penghantarnya, maka otomatis di sini untuk hambatannya dia akan semakin kecil. Jadi semakin luas, hambatan akan semakin kecil. Tapi semakin kecil luas, maka hambatannya akan semakin besar. Tapi ini juga tergantung pada hambatan jenis penghantar dan juga panjang penghantarnya. Itu. Semakin panjang penghantarnya, maka hambatannya semakin besar. Begitu juga untuk hambatan jenis. Semakin besar hambatan jenisnya, maka hambatannya juga akan semakin besar. Ini untuk contoh soalnya. Jadi di sini misal ada seutas kawat besi, panjangnya berarti di sini ada L, panjang dari kawat besinya 20 meter. Luas penampangnya berarti di sini ada A. Lalu di sini hambatan jenis berarti rho. Jadi ini bacanya rho ya. Rho. Apabila beda potensial antara kedua ujung penghantar, berarti ini ada V. Berapakah kuat arus yang ditanyakan adalah I? Kita tahu V sama dengan I dikalikan R. Nah, ketika I dikalikan R, kita sudah dapat untuk V-nya, jika I yang ditanyakan berarti V per R ya. V per R. V-nya kita sudah dapat, 80 volt. Lalu di sini R-nya kita masih belum dapat. R-nya berapa? Yang diketahui di sini ada luas, ada panjang, dan ada hambatan jenis. Sehingga untuk R sendiri berarti R-nya kita harus mencari nilai dari hambatan itu sendiri, R-nya berapa dengan rumus yang tadi. R berarti di sini sama dengan rho L dibagi dengan A. Rho-nya kita sudah dapat 10 pangkat negatif 7 ohm. L-nya di sini 20 meter, A-nya 1 mm².
A sama dengan 1 mm kuadrat atau persegi, berarti milimeter ke meter dia naik 3 kali. Sehingga dia dibagi dengan 10 pangkat 3. Berarti di sini jadi 10 pangkat min 3. Naik ya. Kuadrat, meter kuadrat. Kita tahu bahwa ketika kuadrat itu sama dengan dikalikan ya. Berarti 10 pangkat negatif 3 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Sebanyak berapa kali pangkatnya. Meter juga sama, berarti kan meter dikali meter. Ketika ada perkalian pangkat, itu sama dengan penjumlahan pangkat. Berarti ada min 3 ditambah dengan min 3. Meter, dia jadi meter kuadrat atau meter persegi. Sehingga ini hasilnya 10 negatif 3 dikurangi negatif 3, dikurangi 3, berarti jadi negatif 6 meter persegi. Karena itu di sini 10 pangkat negatif 6. Bukan negatif 9 ya. Jadi kadang ada yang menuliskan pangkat ketika kuadrat itu jadinya pangkat negatif 3, dia menjadi pangkat negatif 9. Jadi negatif 3 kuadrat, bukan. Jadi ketika ada kuadrat di luar dari pangkat, itu sama dengan perkalian. Karena ketika dia menggunakan perkalian berpangkat, itu sama dengan penjumlahan pangkat. Jadi secara sederhananya bisa langsung dikalikan, bukan dipangkatkan. Jika itu pangkat, ada pangkat dalam pangkat. Gitu. Nah, ini untuk perkalian, kemarin kita juga sudah bahas ini, bagaimana jika ketemu dengan perkalian berpangkat ataupun pembagian. Kalau pembagian berpangkat berarti tinggal dikurangi saja. Gitu. Ini untuk hambatan yang ada kaitannya dengan hambatan jenis panjang dan luas. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Jadi tinggal disubstitusikan aja untuk angka-angka yang ada dan jangan lupa untuk satuannya diganti sesuai dengan satuan SI. Jika ada yang masih belum sesuai. Lalu berikutnya kita masuk ke susunan hambatan. Susunan hambatan ini berarti ada hambatan seri, ada hambatan paralel. Nah, untuk seri berarti di sini yang sama adalah I-nya, arusnya. P dan R ini sama untuk hambatan pengganti atau hambatan total ya, berarti nanti hambatan di akhir ketika seri itu dijadikan sudah disederhanakan lagi ya, hambatan pengganti dari beberapa susunan yang ada, itu sama dengan jumlahan dari susunan hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, sampai hambatan yang ada ke N. Begitu juga untuk V, tegangan. Kalau seri berarti dia lurus-lurusan ya, dia sejajar, segaris kalau seri. Sehingga otomatis kita tahu bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Karena arus masuk sama dengan arus keluar, maka di sini I-nya sama. I1, I2 sampai ke I, maka ini otomatis arusnya sama. I masuk sama dengan arus keluar. Nanti ada di hukum Kirchhoff 1. Oke, ini untuk I masuk sama dengan I keluar. Ini untuk seri. Untuk paralel berarti bentuknya ke bawah ya. Nah, untuk paralel berarti di sini ada 1/RP dan jangan lupa di sini masih 1/RP ya. Sehingga untuk mengetahui RP berarti dibalik. Hasil akhirnya dibalik. 1/RP sama dengan 1/5 misal, berarti RP-nya adalah 5. Bukan 1/5 ya. Jadi ini 1/RP. Itu untuk hambatan pengganti, rumusnya 1/R1 ditambah 1/R2 sampai ditambah dengan 1/Rn. Rangkaian untuk hambatan pengganti ke N. Kuat arus ini sama dengan jumlahan dari masing-masing arus yang mengalir pada tiap hambatan yang ada. Karena kan arus masuk sama dengan arus keluar. Ketika ada I masuk 5, maka otomatis I yang keluar pun harus 5. Tapi karena ini ada beberapa cabang yang memecah, sehingga arus ini pun akan terpecah. Jadi beberapa cabang tersebut. Jadi
I pada masing-masing tiap cabang itu berbeda, sesuai dengan hambatan pada masing-masing rangkaian yang harus dilewati oleh I. Yang sama itu adalah tegangan. Yang sama itu adalah tegangan atau beda potensialnya, V. Sehingga untuk perbandingannya, untuk arus I banding I1, I1 banding I2 banding I3 itu sama dengan kebalikannya. Jadi berbanding terbalik antara arus dengan hambatan. Ini untuk susunan paralel. Ini untuk contoh soalnya, jadi berapakah total hambatan pengganti? Nah, untuk ini berarti kan kita tahu bahwa ketika disusun ke bawah, ini masuknya adalah paralel. Sehingga dia akan menjadi seperti ini hambatannya. Ini adalah R paralel, ini adalah R paralelnya, nah ini adalah yang 4 ohm. Baru setelah itu di seri. Ini akan menjadi rangkaian seri. 1 per RP berarti ada 1/3 ditambah 1/2 sehingga hasilnya sama dengan 5/6. Disamakan, penyebutnya sama-sama dijadikan 6. Ketika dijadikan 6 berarti di sini 3 kali 2 berarti 6, sehingga 3 ke 6 itu butuh pengali 2. Sehingga di sini 2 ditambah 3, 2 untuk ke 6 berarti harus dikalikan 3. Hasilnya 5/6. Tidak berhenti di sini, 5/6. Tapi ini masih 1/RP. Kalian harus mengubahnya menjadi RP. Ketika RP berarti di sini sama dengan 6/5. Dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 6 dibagi 5 berarti 1,2 ohm. Berapa besar hambatan totalnya? Hambatan totalnya berarti di sini ini masuknya adalah yang seri. Ini masuk ke hambatan total. Karena RP dan 4 ohm ini kan di seri, sehingga hasil akhirnya ya hanya ini. Ini adalah hambatan pengganti akhirnya. Sehingga hasilnya adalah 5,2 ohm. Ini untuk rangkaian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Lanjut, Bu. Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Kita coba untuk soal baru ya. Ini masih belum saya buat untuk soalnya. Oke, saya samakan dengan kelas sebelumnya. Misal di sini ada rangkaian. Rangkaiannya saya buat seperti ini ya. Misal ini ada hambatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada yang bisa untuk mencari hambatan penggantinya bagaimana? Ada yang mau coba? Hambatan penggantinya berapa? Itu di paralel dulu, Bu. Yang mana? 2/3. Paralel di paralel. 2 dan 3. Lalu? Paralelnya 2, 3 nanti di seri sama 1 dan 4. Kalau di seri, masuk seri 1, RP1 dan 4. Setelah itu 5 sama 6 di seri. masuk seri juga 5 dan 6. Setelah itu Nanti RS1 sama RS2-nya di paralel. di paralel. Oke, terima kasih Safinda. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Di paralel, yang di paralel adalah seri 1 dan seri 2. Nah, jadi nanti rangkaiannya RP1 di paralel ya. Ini sehingga nanti rangkaiannya jadi seperti ini. Ini adalah yang 1, ini adalah RP1, ini yang 4, ini yang 5, ini yang 6. Lalu di seri, yang di atas di seri. Yang di bawah masih tetap masuk ke seri 1, masuk 5, masuk 6. Lalu 5 dan 6 di seri juga. Masuk seri. Sehingga ini masuk ke seri 1.
Ini masuk seri 1, ini masuk seri 2. Baru setelah itu di paralel. Ini masuk R paralel. Nah, jadi ketika ada rangkaian banyak, maka kalian cari yang bersusun seri atau paralel terlebih dahulu boleh. Mau satu-satu seperti ini boleh. Atau dipisah juga boleh. Jadi kalian cek 2 atau 3 rangkaian yang sudah 3 hambatan yang terangkai, entah itu seri, entah itu paralel, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Baru nanti ketika itu sudah digabung, baru kalian akan melihat polanya ini akan di paralel atau di seri. Seperti ini bisa kita kerjakan satu-satu seperti ini, atau bisa kita lihat ini dia saling paralel. 2 dan 3 saling paralel. Berarti di sini paralel ya. Paralel 1. Nah, yang di bawah kita lihat dia seri. Jadi jika ada 2 hambatan atau lebih sudah tersusun seri atau paralel, itu bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang ini dia seri. Sehingga di sini masuk seri. Nah, setelah ini kita baru lihat, oh ini rangkaiannya seperti apa. Berarti yang di atas di seri. Oh, berarti ini di seri, yang di bawah tetap. Baru, jadi yang dilihat 2 atau lebih hambatan yang tersusun. Apakah dia paralel atau seri. Itu bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti di sini baru masuk RS2, yang ini masuk RS1. Baru setelah itu ini dijadikan 1. Ini adalah R paralel. Jadi bisa seperti ini, atau bisa kalian satu-satu seperti ini boleh. Jadi ketika ada 2 atau lebih, itu bisa kalian kerjakan terlebih dahulu, baru nanti digabung setelah diketahui rangkaiannya jadi seperti apa, itu baru nanti kalian proses berikutnya. Nah, misal di sini, ini harus dihitung dulu ya, karena saya masih belum mempersiapkan soal yang seperti ini. Jadi untuk RP1, jangan lupa dia hitungannya adalah 1 per RP. Berarti di sini untuk RP1 dia akan ada 1/2 ditambah 1/3. Berarti sama-sama dijadikan 6. Berarti di sini dikalikan 3, yang ini dikalikan 2. Berarti 5/6. Maka untuk RP1 sama dengan 6/5. 1,2 ohm. Lalu berikutnya berarti di sini mau langsung RS. Berarti RS1 sama dengan 1 ditambah dengan 1,2 ditambah dengan 4. Berarti di sini sama dengan 456, 6,2 ohm. Lalu berikutnya masuk ke RS2. Yang di seri kedua berarti di sini adalah 5 dan 6. 5 dan 6 berarti 5 ditambah 6. Berarti 11 ohm. Berikutnya RP2 berarti ini di paralel antara RS1 dan RS2. Berarti 1/RP2 ada 1/RS1 ditambah dengan 1/RS2. Sehingga hasilnya adalah 1/RS1 adalah 6,2 ditambah dengan 1/11. Sama-sama kita kalikan ya, yang di atas kali 11, yang di bawah kali 6,2. 11 dikali 6,2. Hasilnya ada yang itu 11 dikali 6,2. 68,2. Oke, kita lanjut aja. Dijumlahkan ya. 11 ditambah 6,2. Berarti hasilnya 17,2. 17,2 dibagi 68,2. Oke. Lalu untuk RP-nya berarti berapa? Coba kalian hitung. 68,2 dibagi dengan 17,2 berapa? 3,96 Bu. 3,96 Bu. 3,96 ohm. Nah, kita sudah tahu bahwa hambatan penggantinya sekitar 3,96 ohm. Ini untuk mengetahui hambatan penggantinya saja. Nah, sekarang saya tambahkan bagaimana cara mencari
arus listrik maupun tegangan pada masing-masing hambatan yang ada. Misal di sini saya tambahkan ada arus di sini mengalir, arus yang mengalir pada rangkaian itu sebesar 3 ampere. Nah, sekarang yang saya tanyakan berapa arus yang mengalir pada I1 dan pada hambatan pertama yang 1 ohm dan yang kelima. Ini kita anggap RP5, ini kita anggap R1. Nah, arusnya berapa pada masing-masing hambatan sekarang? Oke, misal di sini kita tadi sudah memperoleh nilai hambatan totalnya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, R-nya berapa? Di R1, di R5. Di mana arus yang mengalir di sini ada 3 ampere. V dulu deh, V, tegangan. Tegangan potensial berarti berapa V-nya? V adalah I dikalikan R. Berarti ini ada R total ya. V yang saya tanyakan adalah untuk yang V total. V total, V keseluruhan, satu rangkaian. Berarti di sini ada V total. Berarti I-nya 3, R totalnya tadi sama dengan 3,96. 3 dikali 3,96 berapa? Kalian yang menghitung. 11,88. 11,88. 88. Iya, Bu, 88. Nah, V totalnya 11,88. Nah, saya percaya aja ya ini. Nah, lalu V-nya berarti yang mengalir 11,88. Nah, sekarang yang saya tanyakan I yang mengalir, arus yang mengalir pada R1. Berapa? I yang mengalir pada arus yang pertama, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita anggap ohm ya. R1 1 ohm, R2 2 ohm, dan seterusnya. Ini ohm. Urutan R-nya juga sesuai, R1, R2, R3. Nah, sekarang arus yang mengalir pada R1 berapa? Arus yang mengalir pada R5 berapa? Ada yang bisa? Kita tahu bahwa untuk seri arus sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan seterusnya. V adalah jumlahan. V1, V2, V3, dan seterusnya. Seri paralel, kita tahu tadi bahwa untuk I itu adalah I1 plus I2 plus I3 dan seterusnya. V-nya sama, V1, V2, V3. Berarti untuk I ini diparalel. Berarti I yang mengalir pada arus pertama, pada hambatan pertama berapa? Caranya I berarti I sama dengan V per R. V-nya V total berarti kan yang digunakan V-nya sama ya. Lalu R-nya R mana yang digunakan? Berarti 11,88 dibagi dengan R1. R1. dan R1. R-seri. R4. R-seri. R-seri 1. Ya, R-seri 1. Benar, si Andi. R-seri 1. Karena harusnya kan jadi seperti hambatannya, rangkaian hambatannya kan terakhir dia berubah menjadi seperti ini. Ada RS,
Yang satu kita anggap tadi yang atas itu RS1 ya untuk ini, lalu nanti yang di bawah jadi RS2, RS1, lalu yang di bawah adalah RS2 yang terakhir, yang di akhir yang ini. Nah, sehingga otomatis hambatan yang digunakan adalah yang RS1. Karena kita tahu untuk paralel arusnya beda, tapi ketika ini kan gabungannya serinya sama. Jadi arus yang mengalir pada hambatan pertama itu juga sama dengan semuanya pada hambatan yang 23 maupun yang keempat. Yang 23 yang total ya paralelnya yang sama. RS1-nya kita tahu di sini 6,2. 6,2. 11,88 dibagi 6,2 berapa? 1,91. 1,91 ampere. Nah, lalu untuk yang kelima berarti V total dibagi dengan yang RS2. 11,88 dibagi RS2-nya berarti seri yang kedua, berarti 11 ya. Hasilnya sama dengan 1,08. 0,8. Ini mungkin dibulatkan ya 1,92 kah? 91 berapa belakangnya? 11,88. Lebih dari 5 enggak belakangnya? 11,88 dibagi 6,2, 1,91 berapa belakangnya? Bisa dibulatkan jadi 1,92? Dan ngitung. 11,88 dibagi 6,2. 1,916, Bu. 916. Oke, berarti dibulatkan 1,92 ya. Kalau lebih dari 5 dibulatkan jadi 1,92. Jadi kalian yang hitung biar tidak saya semua yang mengerjakan juga. Berarti ini ketika ditambah berarti jadinya berapa? Jadi ketika lebih dari 5 berarti dia dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Berarti 1,92 ditambah 1,08 hasilnya berarti sama dengan 3 ampere. Karena itu ini arusnya sama. Karena itu dia terpecah percabangan. Arus yang masuk 3 ampere, lalu masuk ke sini 1,92 ampere, masuk ke sini 1,08 dan ini berlaku untuk keseluruhan. Semua hambatan yang ada. 1,92 semuanya. Masuk 3 ampere ya. Untuk yang ini juga sama. Berarti ini akan ada hambatan. Yang lainnya pun sama. Ini ada RP, RP1, ada yang 4 ohm, ada yang 6 ohm. Ini semuanya berlaku. 1,92, maka ini pun sama. Sama-sama 1,92 untuk arusnya. Karena ketika seri arusnya sama di semua hambatan. Yang ini juga sama. Ini akan berlaku pada hambatan yang kelima maupun yang keenam. Maka ini I-nya sama. Sama-sama seri. Ini masih belum ngomong yang kita belum bicarakan yang paralel ya. Ini untuk satu kesatuan yang 2 dan 3 arus yang masuk ke sini itu sama 1,92. Belum dipecah ya untuk ini. Nah, sekarang baru kita pecah. Tapi untuk memecah 2 dan 3 arus yang mengalir di sini, kita harus tahu tegangannya terlebih dahulu. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah tegangannya. Tegangannya untuk paralel sama. Berarti
pada saat ini baru masuk tegangannya sama 3 ampere, tegangan yang masuk itu sama 11,88. Ketika paralel ya. Nah, sekarang masuk ke seri. Ketika ini di paralel, tegangan yang masuk ke RS1 dan RS2 ini tegangannya sama. Dengan V sama dengan 11,88. Sekarang yang saya tanyakan tegangan yang mengalir 11,88 volt. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah tegangan yang mengalir pada V yang mengalir pada R1 berapa? V berapa? Pada RP1 juga V-nya berapa? Pada R4 V-nya berapa? Pada R5, pada R6 V-nya berapa? Arus yang masuk, kita sudah tahu arus yang masuk di sini 3 ampere. Lalu pada masing-masing R1 1,92, untuk yang di bawah 1,08. Semuanya sama ya. Sebelum masuk ke RP susunan 23, kita harus tahu dulu tegangannya. Nah, sekarang saya tanyakan tegangan yang masuk pada I1, pada R1. Yang ini dulu. R1 berarti berapa tegangannya? Di R1 dikalikan sama R1-nya. I1 Kali R1. dikali R1. 1,92 dikali dengan 1. Jadi sesuai dengan masing-masing hambatannya yang ada dari V yang masuk. V-nya tadi, ini yang ditanyakan ya, I-nya yang masuk 1,92. Dikalikan dengan R1. R1-nya adalah 1, sehingga ini sama-sama 1,92. Ini 1,92. Ini iya, dikalikan R1. Volt. Nah, ini untuk yang V di R1. Nah, lalu untuk yang di RP1 berapa? V-nya. Berarti I dikalikan dengan RP1. Sesuai dengan hambatan masing-masing. Berarti I-nya 1,92 karena arusnya sama ya, dan kita masih menghitung hanya di paralelnya saja. RP1-nya 1,2. 1,2. Hasilnya berapa? 1,92 dikali 1,2. 2,304, Bu. 304. Nah, lalu untuk yang di 4 berarti I dikali R4. 1,92 dikali 4. Hasilnya berapa? 7,68. 7. 7,68. 68. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya berapa? 1,92 ditambah 2,304 ditambah 7,68. Berarti hasilnya sampai 11. 11,88. 11,88 volt. Nah, sama hasilnya dengan hasil V total. V yang masuk di sini kan V-nya yang masuk 11,88. 11,88 volt. Jadi sama. 11,88. Hanya saja dia terpecah untuk yang di atas dengan masing-masing R yang ada. 1,92 berarti
Yang gambarkan lagi. Nah, berarti kita tahu arus yang mengalir di sini 1,92, I-nya adalah 1,92. Lalu V-nya pada masing-masing 1,92, 1,92 volt, 2,304, 2,30 volt, 7,68 volt. Nah, sekarang untuk yang ini berapa? Berarti sama aja, menggunakan berarti V sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, I-nya baru beda lagi, I-nya 1,92 untuk yang di atas, ampere. Nah, yang di bawah I-nya adalah 1,08 ampere. Berarti untuk yang R5, I-nya yang digunakan adalah yang 1,08. R5 kali 5, berarti berapa? 5,4 volt. Ada yang hitung? Untuk yang R6, 1,08 dikali 6, 6, berapa? 6,48. 8, Bu. 48 ya. 1,08 dikali 5? 5,4 ya. Ini kalau dijumlahkan berarti sama dengan 5,4 dijumlahkan 6,48. Jika dijumlahkan berarti 8, 8, 11. Nah, sama. Total V yang masuk kan tadi 11,88 ya, yang masuk sini 3 ampere dan 11,88 volt. Jadi sama. Dia 11,88 volt, yang ini juga 11,88 volt untuk yang di atas. Yang di bawah berarti ini kebagi ada 5,4 volt, yang di sini 6,48 volt. Ini untuk tegangannya, arusnya sama, masing-masing ini sama. Harusnya sama ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan yang di sini. Tadi ada paralel. Nah, sekarang saya masuk ke yang paralel. Di 2 dan 3, berapa arusnya? Tadi kepecah. Yang ini kita sudah tahu, sama ya. Arusnya I-nya juga sama, 1,08 ampere. V-nya juga sudah diketahui. Sekarang ini yang saya tanyakan. Berapa I-nya? Berapa V-nya? Pada masing-masing hambatan. Yang masuk 1,92. Ini pun masuk ke sini berarti 1,92. Ini masuk 1,92 ampere, masuk. Ini pun masuk 1,92 ampere. Nah, yang saya tanyakan yang masuk ke sini. I berarti V dibagi R. V yang masuk kita sudah tahu 2,3. Ini V-nya sama dengan 2,3. 04 ya, 2,304 volt. Berarti V-nya 2,304 volt dibagi dengan R2. Dibagi dengan R2. R2-nya berarti sama dengan 2.
Hasilnya berapa? 1,152. Lalu berikutnya V dibagi dengan yang R3. 2,304 volt dibagi dengan 3 hasilnya 0,768. 768 ampere. Sehingga 1,152 ditambah 0,768 hasilnya sama dengan 10, 91, 6, 12, 91, 8, 1,92 ampere. Nah, sama. 1,92 ampere berarti benar. Ini hanya untuk ngecek data. Ini juga untuk ngecek. Caranya menjumlahkan aja. Oh, berarti ini yang mengalir arusnya sebesar 1,152. Berarti ini arus yang mengalir 1,152 ampere yang di bawah 0,768 ampere dengan V sama 2,304 volt dan ini juga 2,304 volt. Nah, ini untuk mencari arus dan tegangan ya. Ini hanya untuk ngecek aja. Untuk mencocokkan datanya apakah sesuai atau tidak gitu. Ini juga sama, ini hanya untuk ngecek data aja. Ini untuk menentukan arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Jadi, ketika dalam bentuk susunan paralel, berarti di situ yang kepecah adalah arusnya. Ketika di seri, arus itu tetap. Yang beda itu adalah tegangannya. Jadi kalian harus cek ini tegangan mana yang digunakan, ini arus mana yang harus digunakan. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti saya kasih latihan soal mengenai ini. Nanti saya buatkan rangkaian, lalu nanti yang ditanyakan tegangan dan arus pada masing-masing hambatan, yang mengalir pada masing-masing hambatan. Jadi kalian bisa rinci satu-satu. Yang pertama kalian cari dulu untuk rangkaian hambatannya, hambatan penggantinya berapa, arusnya berapa, tegangannya berapa. Nah, seperti ini maksudnya yang mau dicari duluan apanya? Apakah tegangannya dulu, apakah arusnya dulu? Misal seperti ini ada yang kepecah kan ya menjadi paralel. Nah, kalian cari dulu yang seharusnya diketahui apa dulu gitu. Jadi tidak dirunut ininya, susunannya. Saya tidak merunut susunannya, hanya saja nanti untuk tugas latihan kalian mandiri saya hanya berikan rangkaian aja I dengan I, maka kalian yang menentukan berapakah tegangannya, berapakah arusnya, atau saya balik, yang diketahui adalah tegangannya, mungkin kalian yang menentukan pada masing-masing rangkaian berapakah arusnya, berapakah tegangannya untuk latihan mandiri untuk arus ya. Nah, lalu ini nanti bisa kalian coba untuk pahami kembali. Jadi arus yang masuk 3 ampere otomatis ketika keluar dia juga arusnya harus 3 ampere. Karena masuk hukum Kirchhoff 1, arus masuk sama dengan arus yang keluar. Untuk masuk ke hambatan campuran atau jembatan Wheatstone ini tidak saya jelaskan detail ya. Karena lumayan banyak juga untuk ini. Jembatan Wheatstone bisa kalian pelajari, di mana di sini jembatan Wheatstone adalah susunan rangkaian listrik yang untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya gitu. Nah, misal di sini jadi sirkuit 4 tahanan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal dan juga pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer di tempat
ditempatkan ya, ini ditempatkan. Nah, ini rangkaiannya, ini sama-sama jembatan Wheatstone. Bentuk seperti ini jembatan Wheatstone. Bentuknya seperti ini juga jembatan Wheatstone. Hanya saja gambarnya biasanya macam-macam ya, ada yang bentuk begini, ada yang ini kalau kalian tarik ini sama, ini bentuknya ini sebenarnya sama. Hanya saja digambarkannya dalam bentuk pola yang terlihat berbeda, tapi sebenarnya sama. Ini sama-sama di tengah, ini dua, ini juga sama, dua di bawah. Begitu juga yang ini, walaupun kelihatannya beda, ini R4 dan R1 ini sebenarnya satu. Bisa di kalian bolak-balik ya, itu sebenarnya gambar yang sama. Hanya digambarkan terlihat berbeda, tapi ketika kalian lihat kembali itu sama sebenarnya untuk gambar jembatan Wheatstone-nya. Gitu. Nah, jika perkalian silang antara R1 dan R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4, maka R5 bisa diabaikan. Jadi hanya menjumlah secara seri lalu diparalelkan. Jadi ini di seri R1 R4, R2 R3 jika sama ya R3 ketika R1 dikalikan dengan R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4. R1 dikalikan dengan R3, R4 dikalikan dengan R2. Ketika hasilnya sama, maka R5 diabaikan. Jika sama, maka R5 diabaikan. Ketika diabaikan, maka kalian tinggal langsung menyerikan R1, R4, R2, dan R3, baru nanti diparalelkan. Sehingga rangkaiannya kan jadi seperti ini. Baru nanti di seri, setelah seri, baru nanti masuk ke paralel. Jika sama ya, ketika kalian cek sama. Jika perkalian silang antara R1 dan R3 tidak sama dengan R2 dan R4, maka hambatan harus diganti dengan hambatan baru. Sehingga susunan hambatannya menjadi seperti ini. Maka di sini ada RA, ada RB, ada RC. Ini kalian nanti bisa baca kembali untuk jembatan Wheatstone. Lalu untuk hukum Kirchhoff 1, nah jadi ketika kita menyelesaikan ini tadi untuk yang kita gunakan ini masuk hukum Kirchhoff 1 ya, jadi I masuk. Ketika masuk itu sama dengan yang I keluar. I masuknya ini 1,92. Dia masuk sebesar 1,92 ampere. Keluar maka dia juga harus 1,92 ampere untuk arus. Karena itu untuk hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. Karena itu ketika paralel, maka arusnya yang digunakan dia terpecah sesuai percabangan yang ada. Tapi untuk seri dia sama arusnya. Kenapa? Kan arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk ketemu dengan hambatan, lalu dia keluar lagi, arus yang keluar itu sama dengan arus yang masuk ketika masuk ke hambatan. Nah, lalu untuk hukum Kirchhoff ketika dia dalam bentuk seperti ini, misal di sini ada tanda panah ya, ini masuk, I1 dan I5 masuk, I2 dan I3 dia keluar. Jika yang ditanyakan ada I4, dia meninggalkan percabangan dan ada yang menuju percabangan. Jika meninggalkan berarti dia keluar, masuknya I keluar. I keluar berarti di sini ada I4. I masuknya ada I1 dan I5. Sehingga otomatis untuk I4 nanti 7 dikurangi 4. 5 tambah 2, 7. I2, I3, 3 tambah 1, 4. 7 kurangi 4 jadi 3 ampere. Ketika menuju percabangan, berarti di sini menuju percabangan masuk ya. Maka dia masuk masuk dalam I masuk gitu. Jadi I4 masuk dalam I masuk, termasuk dalam I masuk. Sehingga untuk I4-nya adalah negatif 3 ampere. Jadi ini untuk hukum Kirchhoff. Jadi hari ini hanya ini saja. Nanti minggu depan baru kita masuk ke hukum Kirchhoff 2. Jadi bagaimana cara mencari arus ataupun tegangan pada masing-masing hambatan. Jembatan Wheatstone di sini cukup tahu aja bagaimana cara perhitungan dan cara penyelesaian untuk Wheatstone-nya saja. Karena nanti masih bagaimana cara penyelesaiannya masih banyak gitu.
Nanti minggu depan kita masuk hukum Kirchhoff 2 loop karena masih kita bahas mengenai loop dan daya listrik. Jadi hari ini hanya ini saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi saya samakan dengan kelas sebelumnya aja, jadi biar sama. Waktunya juga masih sisa ya ini. Yang tadi juga sampai ini aja, sampai hukum Kirchhoff 1. Nanti minggu depan kita baru masuk hukum Kirchhoff 2 dan masuk ke daya listrik. Kita masuk pertemuan ke-11. Minggu depan kita masuk pertemuan ke-12 untuk rangkaian arus arah. Minggu depan, nanti minggu ke-13-nya saya gunakan untuk yang rangkaian menggunakan RLC mungkin ya. Indukansi dan kapasitansi mungkin. Minggu depan saya selesaikan arus listrik untuk hukum Kirchhoff 2 dan daya listrik. Jadi hari ini hanya ini saja. Nanti kalian bisa pelajari kembali untuk materi yang ada. Nanti saya infokan lewat WA group jika soalnya juga sudah saya upload di e-learning. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Belum, Bu. Ya. Oke. Cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.